awal film kita diperlihatkan seorang ayah yang bernama Clyde. Ini orangnya, yang mana dia sedang bersama anak perempuannya dan juga istrinya yang tampak bahagia. Tak berapa lama, suasana bahagia itu pun berubah di saat para perampok masuk rumah mereka dan membunuh anak dan istrinya Clyde secara brutal. Dan di saat itulah seorang Clyde merasa dunianya begitu hancur. Beberapa waktu kemudian, Clyde mendatangi penasihat hukumnya yang bernama Nick. Ini dia orangnya, di mana Clyde hanya ingin pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi, hukuman yang akan dijatuhkan di luar dari ekspektasi, yang mana tindak pidana yang begitu berat hanya akan dijatuhi hukuman ringan. Dan di saat itulah Clyde merasa sangat amat kecewa terhadap sistem hukum dan praktek keadilan yang ada. Setelah frustasi akibat keadilan hukum yang bobrok, Clyde pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada perampok, bahkan kepada para penegak hukum yang tidak bekerja dengan baik dan benar. 10 tahun pun berlalu, di mana kita diperlihatkan si penjahat yang sudah dibebaskan sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak dengan nasib rekannya yang harus dikurung selama 10 tahun dan ditambah lagi hukuman mati. Hal ini sangatlah tidak adil, padahal dia hanya merampok, tidak ikut membunuh. I swear to God, I didn't kill those people. Kembali kepada si penjahat, di mana dia sedang memakai narkoba, dan pada saat itu juga polisi pun datang untuk meringkus dia. Namun dia berhasil melarikan diri berkat seseorang misterius yang menelponnya dan mengarahkan dia untuk lari ke tempat yang aman. Di tengah pelariannya, si pria misterius memerintahkannya untuk lari ke sebuah pabrik tua, dan di sana dia telah membius seorang polisi patroli agar si penjahat bisa kabur. Setelah sampai ke suatu tempat, si penjahat pun akan membunuh polisi itu, namun sebelum sempat menembak, pria misterius tadi menelponnya. Dan ternyata pria misterius itu adalah Clyde yang sedang menyamar sebagai polisi. Karena merasa dalam bahaya, si penjahat pun langsung menembak Clyde, namun ternyata di gagang pistolnya, Clyde telah memasukkan jarum peracun pelumpuh syaraf sehingga si penjahat tidak bisa berbuat apa-apa, namun masih bisa merasakan apapun yang dialami tubuhnya. Clyde pun membawa si penjahat itu ke gudang kosong untuk dieksekusi. Dan tubuhnya pun dipotong-potong menjadi 25 bagian. Uniknya, Clyde melakukannya tanpa meninggalkan bukti kecuali bukti kepemilikan gudang tua yang dia sengaja tinggalkan. Di sisi lain, setelah gagal menangkap penjahat itu, Nick kembali ke kantor, dan tak berapa lama, Nick mendapat telepon dari polisi dan mendapat kabar bahwa penjahat itu telah ditemukan, namun dalam keadaan sudah termutilasi. Kemudian Nick mencari tahu siapa pemilik gudang tempat mayat penjahat itu ditemukan, dan berdasarkan bukti kepemilikan gudang, maka polisi menduga bahwa Clyde telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun bukti tidaklah cukup kuat. Clyde pun sengaja menyerahkan dirinya kepada polisi agar bisa menjalankan aksi selanjutnya. Selama proses pemeriksaan, Clyde tetaplah ditahan. Namun ia tak mengurungkan niatnya untuk terus melakukan pembunuhan. Dan salah satu cara yang dia lakukan adalah Clyde meminta surat kesepakatan yang isinya Clyde akan mengakui segalanya jika Clyde diberikan makanan spesial tepat pada pukul 1 siang. I don't take orders from him or you. Karena kepala sipir meremehkan ucapannya, maka permintaannya tidak datang tepat waktu, sehingga mengakibatkan nyawa salah satu pengacara yang telah membela si penjahat melayang. Tubuhnya terkubur dengan selang oksigen yang telah diatur untuk berhenti pada pukul 1:15. Di sisi lain kita melihat hakim yang bermain di banyak perkara, yang dimana dia sedang bersama Nick untuk melakukan rencana jahat, dan tiba-tiba
Satu persatu pun orang yang dianggap Clyde terlibat dalam penjatuhan vonis ringan terhadap pembunuhan keluarganya mati terbunuh. Tak berhenti di situ, Clyde pun membunuh rekan-rekan Nick yang sedang hendak pulang dengan cara membombardir mobil mereka. Merasa tak terima karena rekan-rekannya telah dibunuh, Nick pun menghajar Clyde di luar tahanan. Namun secara mengejutkan, Clyde mengatakan akan terus membunuh para penegak hukum. Dan benar saja, di saat Nick dan rekan-rekan lainnya pulang dari pemakaman, tiba-tiba tembakan dan bombardir pun terjadi hingga kembali menewaskan rekan-rekan Nick. Semakin membuat kita penasaran entah bagaimana caranya Clyde bisa membunuh padahal jiwa raganya di dalam jeruji besi. Berita tentang tewasnya rekan-rekan Nick dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Hingga wali kota pun mengumpulkan staf pemerintahan dan memerintahkan untuk memberikan pengawalan khusus kepada warga sekitar, bahkan sampai meliburkan sekolah dan kantor. Get this situation under control, gentlemen. Dan di hari yang sama, Nick menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan Clyde, yang mana 10 tahun yang lalu Clyde pernah membeli gudang tua yang berlokasi di dekat penjara. Merasa curiga, Nick pun bergegas ke sana bersama seorang polisi, dan saat sampai mereka berdua dikejutkan dengan adanya ruang rahasia bawah tanah yang di dalamnya terdapat perlengkapan senjata militer serta alat-alat penyamaran. Dan lebih hebatnya lagi, di situ juga ada tangga yang mengarah langsung ke tempat sel isolasi di mana Clyde ditahan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan catatan rencana Clyde yang tepat pada hari ini Clyde akan meledakkan kantor balai kota. Nick dan polisi itu pun langsung bergegas ke lokasi. Sementara kita melihat Clyde yang sedang menyamar sebagai pelayan kebersihan sedang berusaha merakit bom. Tak lama kemudian, Nick dan polisi pun tiba. Namun sayangnya Clyde sudah terlanjur pergi. Akan tetapi bersama dengan penjinak bom, mereka menemukan di mana posisi bom itu diletakkan. Ternyata bom itu mampu diledakkan dari jarak jauh yang hanya melalui panggilan telepon saja. Di sisi lain, terlihat Clyde telah kembali ke ruang tahanan dan sembari memantau target selanjutnya, tiba-tiba Nick sudah berada di dalam ruang tahanan. Nick pun mencoba membujuk Clyde agar menghentikan aksinya, akan tetapi Clyde menghiraukannya dan akan tetap meledakkannya. Saat Clyde mengaktifkan bomnya, Nick pun bergegas keluar ruang tahanan dan mengunci pintu ruang tahanannya. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah kasur Clyde yang ternyata suara itu berasal dari alarm bom yang tadi dirakit Clyde di balai kota. Ternyata Nick diam-diam telah memindahkan bomnya ke ruang tahanan Clyde. Clyde pun pasrah akan keadaannya sambil memegang gelang pemberian anaknya. Faktanya, kenapa pembunuhan yang dilakukan Clyde sangatlah sistematis karena Clyde adalah mantan agen rahasia negara dan telah merancangnya selama bertahun-tahun, bahkan ilmu hukum pun dipelajarinya sehingga dia tahu apa yang menjadi haknya bila kelak menjadi tersangka ataupun terdakwa. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jadilah warga negara yang baik, tak ada dendam, tak ada kriminalitas, maka disitulah kedamaian yang sesungguhnya.